Rudal Patriot Amerika Serikat kalah telak. Rusia ungkap senjata rahasia baru. 140 penerbangan dibatalkan. Ukraina bombardir Moskow dengan 230 drone. Rusia balas serang Donetsk. Putin gila, Rusia tembakan rudal hypersonik dan ancam nuklir NATO. Dunia di ujung tanduk. Ultimatum 50 hari, operasi rahasia Inggris Amerika Serikat paksa Putin berunding atau kena sanksi. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Rudal Patriot, simbol pertahanan udara paling ikonik buatan Amerika Serikat, kini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Di medan tempur Ukraina, sistem pertahanan ini justru kewalahan menghadapi serangan rudal balistik Rusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda akhir kejayaan teknologi militer Amerika? Mari kita kupas tuntas fakta-fakta mengejutkan ini. Berikut informasi selengkapnya. Rudal Patriot, simbol pertahanan udara paling ikonik buatan Amerika Serikat, kini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Di medan tempur Ukraina, sistem pertahanan ini justru kewalahan menghadapi serangan rudal balistik Rusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda akhir kejayaan teknologi militer Amerika? Mari kita kupas tuntas fakta-fakta mengejutkan ini. Selama bertahun-tahun, sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat menjadi tulang punggung pertahanan sekutu-sekutu Amerika, termasuk Arab Saudi, Israel, hingga Ukraina. Namun pada pertengahan 2025, dunia dikejutkan oleh laporan dari Wall Street Journal yang menyebut Patriot gagal menghentikan rudal balistik Rusia. Menurut sumber dari pejabat Ukraina yang tak disebutkan namanya, rudal Rusia kini lebih lincah, lebih cepat, dan mampu menghindari sistem radar Patriot. Ini bukan hanya sekedar kegagalan teknis, tapi tamparan telak bagi reputasi industri pertahanan Amerika Serikat. Rusia memang dikenal memiliki sejumlah rudal balistik canggih, seperti Iskander-M dan Kinzhal yang mampu melesat dengan kecepatan hypersonik. Rudal-rudal ini tidak hanya cepat, tetapi juga mampu bermanuver di udara, membuat radar musuh kesulitan mengunci target. Dalam beberapa kasus, rudal Rusia bahkan diduga menggunakan sistem umpan elektronik atau decoy untuk membingungkan radar Patriot. Hasilnya, sistem Amerika Serikat gagal mendeteksi dan menembak rudal yang datang. Di tengah kekecewaan terhadap Patriot, sistem pertahanan udara SAM-T buatan Perancis Italia mulai dilirik sebagai alternatif. Dengan radar canggih yang mampu mendeteksi target sejauh 350 km dan kemampuan menembakkan rudal ke segala arah, SAM-T dianggap lebih siap menghadapi ancaman modern. Tak hanya itu, sistem SAM-T juga lebih efisien dari segi sumber daya. Bila sistem Patriot membutuhkan hingga 90 personel, SAM-T cukup dioperasikan oleh 15 orang saja. Tapi apakah SAM-T benar-benar lebih unggul? Meski menerima umpan balik positif dari Ukraina, keraguan masih menyelimuti performa sebenarnya di medan tempur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan akan mengirimkan 17 unit Patriot ke Ukraina. Tapi pernyataan ini malah membuat bingung pihak Kiev. Apakah yang dimaksud Trump adalah sistem penuh atau hanya komponen saja? Trump juga ingin agar negara-negara NATO di Eropa membeli senjata Amerika Serikat untuk disalurkan ke Ukraina, sebuah kebijakan yang justru memperkuat ketergantungan Eropa terhadap industri pertahanan Amerika. Sementara itu,
Uni Eropa melalui diplomat Kaja Kallas meminta Amerika Serikat untuk berbagi beban, bukan hanya menjual persenjataan. Dari sudut pandang Rusia, pengiriman senjata barat termasuk Patriot dianggap tidak akan mengubah arah perang, tapi hanya memperpanjang penderitaan. Retorika Moskow jelas, semakin banyak senjata yang dikirim ke Ukraina, semakin besar resiko eskalasi konflik dengan Barat. Dengan kemampuan rudal Rusia yang kian canggih dan kegagalan sistem Patriot menanganinya, dunia kini harus mengevaluasi ulang konsep pertahanan udara. Apakah teknologi buatan manusia bisa mengimbangi kecepatan rudal hypersonik dan manuver cerdas buatan Rusia? Apakah dunia telah memasuki era baru dalam peperangan ketika rudal balistik tak lagi bisa dicegat dan sistem pertahanan klasik seperti Patriot mulai usang? Mungkin sudah waktunya untuk berpikir ulang soal keamanan global. Perang Rusia-Ukraina kembali memanas, tapi kali ini bukan rudal, bukan tank, melainkan drone. Ya, Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar sepanjang bulan Juli. Lebih dari 230 drone menghantam wilayah Rusia, termasuk 27 drone di atas ibu kota Moskow. Akibatnya, bandara-bandara besar di Moskow lumpuh total. 140 penerbangan dibatalkan, ratusan ribu penumpang terlantar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di jantung kekuatan Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Perang Rusia-Ukraina kembali memanas, tapi kali ini bukan rudal, bukan tank, melainkan drone. Iya, Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar sepanjang bulan Juli. Lebih dari 230 drone menghantam wilayah Rusia, termasuk 27 drone di atas ibu kota Moskow. Akibatnya, bandara-bandara besar di Moskow lumpuh total. 140 penerbangan dibatalkan, ratusan ribu penumpang terlantar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di jantung kekuatan Rusia. Dan itu belum semuanya. Di sisi lain, Rusia membalas keras. Serangan udara di Donetsk, Sumy, dan Kharkiv menewaskan warga sipil Ukraina. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang diuntungkan dari serangan masif ini? Dan mungkinkah ini pertanda perang akan segera berakhir atau justru akan makin membesar? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sabtu pagi 19 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Lebih dari 230 pesawat nirawak Ukraina berhasil diluncurkan dan menjatuhkan beberapa wilayah penting di Rusia. Yang paling mencolok, 27 drone berhasil masuk ke wilayah udara Moskow. Bandara seperti Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, dan Zhukovsky langsung ditutup darurat. Kaluga, wilayah barat daya Moskow, ikut terkena imbasnya. Bahkan Bandara Internasional Kaluga pun ditutup sementara akibat gelombang serangan. Dampaknya luar biasa, 140 penerbangan dibatalkan, 130 penerbangan lainnya dialihkan. Asosiasi Operator Tur Rusia atau ATOR mengonfirmasi bandara-bandara Moskow ditutup 10 kali dalam 24 jam karena gangguan drone. Serangan ini juga menjangkau wilayah strategis lain seperti Rostov, Bryansk hingga Laut Hitam. Walau Rusia mengklaim telah berhasil menembak jatuh 45 drone, nyatanya sistem pertahanan udara Rusia kembali diuji habis-habisan. Tak tinggal diam, Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina di malam yang sama. Hasilnya, 2 warga sipil tewas di Donetsk, 1 perempuan 78 tahun meninggal dunia di Sumy akibat kebakaran di gedung tempat tinggal. Angkatan Udara Ukraina melaporkan telah menembak jatuh 18 dari 57 drone Rusia
yang masuk ke wilayahnya semalam. 7 drone lainnya dikabarkan hilang dari radar, kemungkinan besar terganggu sistem elektronik Ukraina. Selain Donetsk dan Sumy, wilayah lain seperti Kharkiv, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhia juga dibombardir. Perang balasan seperti ini sudah menjadi pola tetap sejak tahun 2022. Namun serangan kali ini skalanya jauh lebih masif dan lebih dalam ke wilayah inti Rusia. Di tengah serangan balasan dan pembalasan ini, dua pemimpin kembali bicara soal damai. Presiden Rusia Vladimir Putin melalui juru bicaranya Dmitry Peskov mengatakan, Putin siap menyelesaikan konflik dengan damai, namun prioritas Rusia adalah mencapai tujuan kami. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menawarkan, saya siap melakukan perundingan langsung dengan Vladimir Putin. Pertemuan pemimpin adalah kunci menuju perdamaian. Tapi, benarkah itu mungkin? Mengingat sebelumnya semua perundingan damai selalu gagal di tengah jalan. Beberapa kesepakatan hanya menghasilkan pertukaran tahanan tanpa gencatan senjata permanen. Yang mengejutkan adalah pernyataan terbaru dari Presiden AS Donald Trump. Trump yang dulu dikenal dekat dengan Putin kini berbalik arah. Kami akan mengirimkan senjata terbaik ke Ukraina lewat NATO. Dan jika Rusia tidak menandatangani perdamaian dalam 50 hari, kami akan kenakan tarif tinggi pada Moskow. Dalam wawancara dengan BBC, Trump juga berkata, saya kecewa dengan Putin, tapi saya belum selesai. Apakah ini langkah nyata untuk mendesak Rusia menyerah, atau hanya bagian dari strategi Trump untuk mengamankan dukungan internasional menjelang pemilu? Yang jelas, pernyataan ini membuat Kremlin gerah. Dmitry Peskov langsung merespon, kami sudah terbiasa dengan retorika keras Trump. Rusia menyerang Ukraina dengan rudal hypersonik dan ratusan drone, memicu banyak korban dan kerusakan. Sebagai balasan atas serangan Ukraina, Moskow melontarkan ancaman nuklir ke NATO dan Amerika Serikat. Ketegangan memuncak, dunia diambang konflik global. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah malam penuh api dan kehancuran. Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran menggunakan rudal balistik hypersonic Kinzhal dan lebih dari 400 drone. Tak lama setelah itu, Moskow melemparkan ancaman nuklir langsung kepada NATO dan Amerika Serikat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Simak semuanya hanya di video ini. Pada Senin 21 Juli 2025, Rusia meluncurkan serangan terkoordinasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir ke wilayah Ukraina. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini menggunakan rudal hypersonic Kinzhal, rudal jarak jauh presisi tinggi, drone serang dari udara, laut, dan darat. Targetnya fasilitas militer, infrastruktur lapangan udara, dan kompleks industri senjata Ukraina. Tujuan serangan telah tercapai, semua target yang ditentukan telah diserang, kata Kemenhan Rusia. Tapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan versi berbeda. Ia mengklaim serangan ini menghantam Kiev, Kharkov, Ivano-Frankivsk, dan bahkan fasilitas sipil seperti supermarket dan kompleks rumah. Lebih dari 90 orang terluka dan tewas dan kerusakan merata di seluruh negeri. Rudal Kinzhal bukan senjata biasa. Ini adalah rudal hypersonik mampu melesat dengan kecepatan Mach 10, sekitar 12.000 km per jam. Dengan kemampuan manuver ekstrim dan waktu reaksi sangat singkat, Kinzhal hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan modern. Serangan semacam ini bukan hanya menunjukkan kekuatan Rusia, tapi juga pesan politik ke Barat. Kami punya senjata yang bisa tembus siapa saja.
Moskow menyebut serangan ini sebagai balasan langsung atas serangan Ukraina ke wilayah dalam Rusia. Kiev dituding telah menyerang infrastruktur sipil dan militer jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk wilayah Belgorod dan Bryansk. Responnya, Kinzhal, drone rudal presisi. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Retorika Rusia kini berubah drastis, menjadi lebih keras dan lebih dekat ke nuklir. Puncaknya adalah reaksi atas pernyataan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Christopher Donohue. Dalam wawancaranya, Donohue menyebut wilayah Kaliningrad, eksklav Rusia di antara Polandia dan Lituania, bisa dihancurkan oleh NATO dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaliningrad adalah benteng militer Rusia di Eropa, penuh dengan senjata strategis dan posisinya sangat sensitif. Pernyataan ini langsung dibalas oleh Leonid Slutsky, pejabat senior Rusia. Serangan ke Kaliningrad sama dengan serangan ke Rusia, dan kami akan merespons sesuai doktrin nuklir kami. Ancaman itu diperkuat oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Doktrin nuklir Rusia masih berlaku. Dalam suasana memanas ini, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Awalnya, Trump mengusung pendekatan yang lebih damai terhadap Rusia dan bahkan mengkritik Zelensky secara langsung. Tapi kini ia mulai menaikkan tekanan ke Putin. Trump disebut telah menyetujui pengiriman senjata canggih ke Ukraina, membuat Moskow makin murka. Ketegangan antara NATO dan Rusia kini menyentuh garis merah. Ukraina terus minta bantuan, Rusia menembakkan rudal mutakhir. Amerika Serikat dan NATO ditantang langsung soal wilayah Kaliningrad. Apakah ini akan mengarah ke konflik global berskala penuh? Ada beberapa kemungkinan ke depan. 1. Eskalasi besar. Jika NATO benar-benar menanggapi ancaman Rusia dengan pengerahan militer aktif, perang terbuka bisa terjadi. 2. Negosiasi paksa. Rusia mungkin sedang menciptakan tekanan maksimal agar Ukraina dan Barat terpaksa duduk di meja damai. 3. Kecelakaan diplomatik. Satu peluncuran yang salah sasaran saja bisa memicu respon nuklir. Dari Kiev ke Kaliningrad, dari Washington ke Moskow, dunia saat ini berdiri di tepi jurang konflik global. Rudal hypersonik telah diluncurkan, ancaman nuklir sudah diumumkan ke dunia. Pertanyaannya, siapa yang akan menahan jari mereka dari tombol merah itu? Apa pendapat kalian? Apakah Rusia benar-benar serius dengan ancaman nuklirnya? Atau ini hanya permainan tekanan untuk merebut konsesi? Donald Trump memberi Rusia 50 hari untuk memilih damai atau menghadapi sanksi ekonomi besar. Inggris mendukung dengan misi militer besar-besaran ke Ukraina. Rusia menolak ultimatum dan menyebutnya sebagai upaya Barat memperpanjang perang. Strategi ini bisa membawa perdamaian atau memicu eskalasi lebih besar. Berikut informasi selengkapnya. 50 hari, waktu yang diberikan oleh Donald Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bukan untuk bersantai, tapi untuk memilih damai atau sanksi mematikan. Inggris pun tak tinggal diam. Menteri Pertahanannya, John Healey, meluncurkan operasi 50 hari, misi besar untuk membanjiri Ukraina dengan senjata dan memaksa Rusia ke meja perundingan. Ini bukan sekedar diplomasi, ini tekanan militer, ini strategi geopolitik tingkat tinggi. Dan dalam video ini kita akan mengupas apa yang sebenarnya terjadi di balik ultimatum ini. Dan apakah dunia akan makin dekat ke perdamaian atau justru ke perang yang lebih besar? Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kini kembali berkuasa, baru saja membuat langkah besar dalam konflik Ukraina. Awal bulan ini, ia mengeluarkan ultimatum,
50 hari bagi Rusia untuk menyetujui gencatan senjata. Jika gagal, sanksi ekonomi luar biasa akan diberlakukan. Bukan cuma sanksi biasa, tapi tarif sekunder sebesar 100% untuk negara manapun yang masih membeli minyak dari Rusia. Artinya, negara-negara sahabat Rusia juga akan dihantam. Trump bahkan mengumumkan akan mengirim senjata baru ke Ukraina, tapi dengan satu syarat unik, biayanya ditanggung Uni Eropa. Sementara itu, Rusia menyebut langkah ini bukan sebagai jalan damai, melainkan sinyal untuk melanjutkan perang. Tak lama setelah ultimatum Trump, Inggris ikut bergerak. Menteri Pertahanan John Healey memimpin rapat virtual dengan kelompok UDCG, Grup Kontak Pertahanan Ukraina. Dalam pertemuan itu, Healey menyerukan peluncuran upaya 50 hari, misi militer bersama untuk mempersenjatai Ukraina secara masif dalam waktu singkat. Healey berkata, Amerika Serikat telah memulai tenggat waktu 50 hari bagi Putin untuk menyetujui perdamaian atau menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Kita perlu meningkatkan upaya dengan upaya 50 hari untuk mempersenjatai Ukraina di medan perang dan memaksa Putin ke meja perundingan. Dengan kata lain, Inggris mendukung penuh langkah Amerika dan siap terlibat dalam tekanan militer maupun diplomatik untuk menekan Rusia. Bagaimana respon Rusia? Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dengan tegas menyatakan bahwa ultimatum itu tidak akan membawa Rusia ke arah perdamaian. Justru menurut Peskov, itu adalah sinyal bahwa Barat ingin memperpanjang perang. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga menambahkan bahwa Moskow tidak akan tunduk pada ultimatum apapun, namun tetap terbuka untuk berunding. Ini adalah sikap khas Rusia sejak awal konflik, menolak tekanan eksternal namun tetap membuka pintu diplomasi dengan syarat mereka sendiri. Tapi Inggris juga punya masalah. Musim gugur lalu, Menteri Angkatan Bersenjata Luke Pollard mengungkapkan bahwa stok senjata Inggris mulai menipis akibat pengiriman berulang ke Ukraina sejak 2022. Di sisi lain, dukungan publik terhadap Ukraina mulai menurun. Mantan Perdana Menteri Boris Johnson bahkan memperingatkan bahwa masyarakat Inggris kini lebih fokus pada masalah dalam negeri ketimbang perang di Eropa Timur. Jadi, meski pemerintah Inggris terus berteriak soal solidaritas, realitanya dukungan militer dan politik mulai goyah. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi 50 hari ini akan berhasil? Akankah Putin menyerah pada tekanan ekonomi dan militer? Atau justru konflik akan membesar? Yang jelas, tekanan ini menandai babak baru dalam perang Ukraina, yang kini bukan hanya soal pertahanan wilayah, tapi juga soal perang psikologis dan diplomatik tingkat tinggi. Satu hal yang pasti, ketika senjata terus dikirim dan sanksi terus diberlakukan, maka yang paling menderita tetap rakyat sipil di Ukraina dan Rusia. Operasi 50 hari di Inggris dan ultimatum Trump adalah simbol bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi apakah ini strategi jitu menuju damai atau hanya akan memperpanjang penderitaan? Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.